Halo teman-teman, perkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok mata kuliah Open System Interconnection. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Perkenalkan kelompok kami yaitu Meiman Hasal Zaluku, Intan Febrianti, dan Rosmawati. Di sini kami akan membahas tentang apa itu OSI atau kependekan dari Open System Interconnection. 7 layer OSI. Sebelumnya, kita memperkenalkan apa itu OSI. OSI adalah suatu jaringan komputer yang dibangun dengan memperhatikan arsitektur standar yang dibuat lembaga standar industri di dunia. Standar jaringan yang saat ini diakui oleh The Open System Connection atau disebut dengan OSI yang dibuat oleh lembaga ISO dengan International Standard Organization. Seluruh fungsi kerja jaringan komputer dan komunikasi antar terminal diatur dalam standar ini. OSI adalah suatu standar komunikasi antar mesin yang terdiri dari 7 lapisan. Ketujuh lapisan tersebut mempunyai peran dan fungsi yang berbeda satu terhadap yang lain. Setiap layar bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misal, satu layar bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses pengiriman data berlangsung. Tujuan utama penggunaan model OSI ini adalah membantu desain jaringan, memahami fungsi dari tiap-tiap layar yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan mode transmisi. Berikut ini adalah 7 layar lapisan OSI, di antaranya yaitu 1. Application, 2. Presentation, 3. Session, 4. Transport, 5. Network, 6. Data link, dan terakhir physical. Di sini kita akan membahas satu persatu dan fungsi utama pada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Kita bahas pertama, application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer mulai menerima data tersebut. Fungsi dari application layer. Application layer sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga menampilkan data dalam sebuah jaringan. Memiliki beberapa fungsi seperti menyajikan interface antar aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa pesanan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan. Application layer sangat dekat dengan user. Contohnya, aplikasi banyak digunakan seperti Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang digunakan di web, dan kemudian File Transfer Protocol atau FTP, dan kemudian Simple Mail Transfer Protocol atau SMPT3, dan kedua, Presentation Layer. Presentation Layer adalah layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer keenam ketika sebuah komputer menerima data disebut dengan nama Presentation Layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentransfer data yang akan ditransmisikan dari dan menunjukkan application. Presentation layer mengatur tentang sifat dan semantik dari data yang dimilikinya, manipulasi data seperti FIMA, encoding, kompresi, dan ekskripsi dilakukan pada layer ini. Protokol pada layer presentation. Berikut ini adalah beberapa protokol pada lapisan layer presentation.
yaitu Director, Software, Virtual Network Computing, Remote Desktop Protocol. Dan penjelasan selanjutnya, Session Layer. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah Session Layer. Lapisan Session Layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. How Transport Layer work? Yang keempat adalah Transport Layer. Layer atau lapisan keempat pada proses transmisi data di dalam jaringan, baik dari sisi transmitter ataupun sisi receiver. Ini memiliki fungsi sebagai penghantar yang mentransport paket data. Transportation layer mampu untuk melakukan pemecahan data menjadi bentuk segmen atau paket data yang lebih kecil, melakukan penomoran dan juga identifikasi dari paket data, hingga melakukan proses transmisi ulang apabila ada paket data yang hilang. Sesuai dengan namanya, Transport Layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai penghantar. Fungsi utama dari Transport Layer pada lapisan OSI ini adalah memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari Session Layer menuju Network Layer, maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data, sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Network Layer merupakan layer atau lapisan pada OSI layer yang memiliki fungsi utama untuk membantu mendefinisikan IP address pada setiap komputer, baik user maupun server. Dengan begitu, ketika IP address sudah terdefinisikan, maka proses routing dan transmisi paket data di dalam sebuah jaringan komputer akan berjalan dengan lancar dan juga baik. akan dijelaskan oleh teman-teman. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu fungsi lain dari network layer. Fungsi dari network layer adalah yang pertama, membuat header pada paket-paket data. Yang kedua, melakukan proses routing. Routing adalah menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan, bisa statik menggunakan tabel statik yang cocok untuk jaringan yang jarang sekali berubah, atau dinamis, menentukan jalur baru untuk setiap data yang dikirimkan. 6. Data link layer. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer. Merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengkoreksian kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, penyelamatan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level pada lapisan data link layer, yaitu yang pertama, Logical Link Control (LLC). Yang kedua, Media Access Control atau MAAC. 7. Physical Layer. Layer pertama adalah Physical Layer. Sesuai dengan namanya, Physical Layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Merupakan layar yang berhubungan dengan segala bentuk hubungan koneksi jaringan secara fisik, di mana kebanyakan berhubungan dengan perangkat keras sebuah jaringan komputer, seperti hub, switch, server, dan juga klien. Fungsi utama dari layar fisikal ini adalah melakukan sinkronisasi dari bit data, mendefinisikan LAN card, dan juga melakukan definisi struktur jaringan media transmisi jaringan. Itu adalah beberapa layar atau lapisan yang harus dilewati oleh sebuah informasi atau paket data dari server hingga mencapai klien atau usernya. Bisa kita lihat, di sini adalah perangkat yang beroperasi di layar ini.
adalah seperti hub, repeater, network adapter, atau network interface card. Dan host bus adapter digunakan untuk strong area network. Fungsi physical layer. Fungsi dari physical layer yaitu mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Fungsi LAN card melakukan proses pengkabelan, mengaplikasikan topologi jaringan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.